Selamat siang teman-teman. Ini kita ditugaskan lagi oleh Mbah Gendil Jopo Mantro untuk melihat tanaman-tanaman. Jadi ini adalah pohon awar-awar teman-teman. Ini apa ya kalau di tempat kalian namanya? Terus di sini juga ada lagi yang kecil. Pohon awar-awar. Apa yang kita cari ini pasti nanti ada gunanya teman-teman. Jadi saya juga belum tahu apa sih manfaat dari pohon awar-awar ini. Nanti kita tanyakan sama Mbah Gendil Jopo Mantro. Ini pohon yodium. Kemarin sudah kita terangkan apa manfaatnya. Dan ini di depan rumah Mbah Gendil ini ada daun pentilan atau pagerwojo teman-teman. Kita petik sedikit, getahnya banyak sekali. Ini kita akan tanyakan dengan Mbah Gendil Jopo Mantro, apa sih manfaat dari ini semua. Ini pohon awar-awar dan daun pentilan ini apa sih Mbah manfaatnya? Orang kuno menamakan daun pentilan. Ya. Tapi juga ada bicara lain juga mengatakan ini adalah tanaman pakar wajah yang tidak ada daunnya dan tidak ada buahnya teman-teman. Jika hanya beranting-ranting dan beranting-ranting, ini getahnya, ini apabila ini kan ada getahnya, iya. Nah seperti ini, nah ini kan berwarna putih. Apabila ini kita punya sakit gigi yang berlubang, ini dimasukkan ke dalam gigi kita yang lubang itu, baik di atas atau yang di bawah, maka saraf-saraf gigi itu akan mati dan akan tidak sakit lagi atau tidak kambuh lagi, dengan catatan jangan sampai getahnya ini kita telan. Iya. Seketika kita berliur kita buang, kita berliur kita buang, kita berliur kita buang, sehingga sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore kita jalankan. Saya memiliki target 3 hari, maka sakit gigi yang berlubang maka selamanya tidak akan kambuh lagi, karena saraf-sarafnya dan kumannya atau ulat-ulat yang ada di lubang gigi akan mati dengan serangan getah ini. Ini yang dinamakan. Kalau untuk ini bakaran gigi bisa saja, pokoknya gigi itu kan sarangnya kuman, sarangnya ulat, hingga dengan ini kan panas sekali, sehingga saya pesan jangan sampai ini ditelan. Kalau kita berliur kita buang. Tapi kalau kena gusi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi ya panas Mbak. Tapi yang penting pokoknya dibuang saja. Ini bukan penyakit berbahaya, bukan barang yang berbahaya, tapi ini nanti kalau ditelan maka akan ngedas. Di tenggorokan akan rongga bronki yang ada di sini akan iritasi dan nanti akan bersuara sakit. Tapi kemenangannya nanti sakitnya gigi bawah itu maka akan reda. Sehingga kalau kita pikir-pikir, kita pernah menjalankan yaitu pengobatan sakit gigi, minum obat sampai berkali hingga setiap kumat minum obat, tidak ada sembuh-sembuhnya, hanya sembuh sementara, besok kumat lagi. Tapi setelah dijalankan dengan memakai getah pohon pentilan, ternyata bisa sembuh total. Dan banyak sekali orang-orang yang minta ke sini atau saudara kita, teman kita yang mereka ternyata saya tanyakan ternyata tidak kambuh teman-teman. Itu banyak sekali. Untuk mengembang biakannya mudah tanaman. Mudah sekali untuk menanam itu, dan mudah sekali apabila saudara atau teman-teman ingin membutuhkan tanaman itu bisa ke rumah saya, minta tanpa beli, saya berikan tanpa membeli, gratis. Tapi biasanya kalau kita punya tanaman itu adalah kersane ngalah, itu nggak pernah sakit itu. Entah kenapa kok nggak punya sakit gigi, ya sudah saya siapin untuk tanaman pentilan. Apabila saya sakit saya kasih itu, ternyata nggak pernah saya punya penyakit gigi yang berlubang, gigi yang sakit. Kemudian kita tahu bahwa ini tanaman yang tidak berfungsi bagi kita. Ini namanya tanaman yaitu awar-awar teman-teman. Nah ini kalau dulu itu getahnya bisa untuk menyembuhkan pita. Teman-teman pasti tahu di era tahun 70-an atau 80 itu orang-orang kan beli kaset kotak pita itu. Kalau pitanya putus atau ruwet itu bisa nyembuhnya pakai getahnya ini. Teman-teman pasti pernah melakukan itu. Jadi apabila tertib dikasih pita itu, pitanya ruwet, ada kasetnya ruwet, nanti kita ambil kemudian kita putus, kita sembuhkan pakai ini, pasti bisa bisa lengket dan tidak akan putus lagi. Sehingga ini punya berkat yang sangat tinggi. Sama itu juga bisa untuk menyembuhkan cathah kutil ya. Kutil cathah, tapi biasanya itu dilukai dulu seperti ini teman-teman.
yang namanya caplak seperti ini ya, ini seperti ini kan caplak ini ya. Ini dilukai dulu, kemudian digrepesi dengan seperti ini. Misalkan ditusuk pakai jarum ngoten nggih. Biasanya pakai silet atau pakai apa itu. Jadi dipotong ngoten. Ya, nanti kalau sudah berdarah dikasih ini. Nanti seringnya pakai ini, nanti akan membusuk sendiri. Apabila sudah membusuk sendiri akhirnya terasa gatal, kita buat seperti ini langsung hancur. Ini dulunya banyak teman-teman di sini. Ini kan bekas-bekas banyak. Iya. Bekas-bekas daripada caplak ini semua sudah hilang. Dulu besar-besar teman-teman, ini hilang semua. Dan ini tinggal satu ini yang belum saya kasih getah ini karena kita sibuk, banyak tamu, banyak apa itu rebutan, kita tidak sempat. Ya, kalau dia dilukai dulu biar darahnya keluar. Nanti dikasih ini berkali-kali, 1 hari 4 atau 5 kali nggak apa-apa. Nanti jarak sekitar 3 atau 7 hari maka ini akan membusuk karena kena serangan ini. Di samping itu teman-teman. Tapi mboten infeksi atau apa enggak ya? Ya itu, apalagi kalau dikasih getahnya banyak dipakai dengan caplas ya, nanti akan membusuk dan akan mati akarnya. Di samping ini teman-teman, ini namanya tumbuhan yang dinamakan awar-awar ya. Artinya ini merupakan simbol ora waras-waras. Sehingga apabila menemukan keluarga atau teman kita atau saudara kita yang sakit menua, yang bertahun-tahun mereka ada di ranjang tidak sembuh-sembuh, juga mereka juga suruh untuk pamitan atau suruh pulang ke rahmatullah. Akhirnya dan nenek moyang dulu juga menggunakan yaitu daun awar-awar ini. Kalau waras yang waras yo ben untuk sing kuwasa atau sing kuwasa atau dipulung harus sing kuwasa. Ya, caranya gimana, Mas? Caranya teman-teman ini agak sulit teman-teman ya. Ini untuk pengobatan bagi orang yang sakit menahun itu kita harus mencari sumur tua, kemudian agar ini tanaman ini akan tumbuh di sumur itu, Mbak. Yang ada di dalam. Misalkan ini sumurnya, dia akan tumbuh di bibirnya sumur atau di dalam sumur yang menempel kepada dinding sumur gitu loh. Ya, banyak sekali dulu teman-teman yang sumur tua-tua yang ditumbuhi dengan daun awar-awar ini. Setelah itu daun awar-awar itu kemudian dipetik daunnya, kemudian diremas, bisa dioleskan ke seluruh tubuhnya, sisanya diletakkan di bawah bantal. Itu ada yang orang yang langsung sembuh juga ada. Kemudian mereka yang memang waktunya mereka dipulung oleh Tuhan, maka mereka juga akan cepat sekali akan berpulang teman-teman. Itu agenda dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita hanya bisanya niteni. Jadi mereka punya pengalaman seperti itu, niteni. Mereka mengambil dari nama awar-awar. Awar-awar yang dapat dikatakan orang dulu itu ora waras-waras itu. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit bertahun-tahun, kadang bisa sembuh. Kalau tidak sembuh, kalau mereka sudah takdirnya, mereka akan bercepat untuk pulang. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu rahasia alam teman-teman. Kita tidak bisa bedah itu rahasia alam. Jadi memang ada rahasia-rahasia tidak bisa dibongkar karena itu hanya kuasa Tuhan yang bisa mengerti tentang ini. Yang penting kita sejak kecil sudah dikasih tahu sama nenek moyang kita atau mbak kita, kalau ada orang sakit yang sudah menahun tidak segera berpulang atau tidak sembuh-sembuh, maka dikasih daun awar-awar yang tumbuh di dinding-dinding sumur. Dulu banyak sekali sumur tua itu ditimbuli atau ditumbuhi dengan pohon awar-awar ini, sehingga pohon awar-awar ini apabila tumbuh di sumur juga ada ioninya. Nah, kita tahu bahwa sumur itu artinya disusu seumur hidup. Sumur disusu seumur hidup, sehingga artinya sumber yang ada di dalam sumur itu dipakai untuk kehidupan. Artinya air itu kan kehidupan. Jadi air merupakan anasir 4 perkara, yaitu air itu merupakan kehidupan, sumber kehidupan manusia, karena manusia itu tanpa air tidak bisa. Terbukti kita punya air liur, punya air kencing, air mata dan sebagainya. Sehingga maka apabila tumbuhan ini bertumbuh di dinding-dinding sumur tua, maka juga ada fungsi gunanya. Artinya daun awar-awar kan nempel seperti melati tuh. Akhirnya itu bisa ada fungsi gunanya teman-teman. Nanti masih banyak lagi yang kita sampaikan, semoga ini berguna dan sebagai pengalaman kita. Terima kasih ya teman-teman. Jadi itulah sekilas tentang tanaman awar-awar dan serta tanaman pagerwojo atau pentilan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.